Hai, apa kabar kalian? Sangat penting loh untuk kita membangun hubungan yang baik dengan orang lain yang berbeda budaya. Membahas tentang komunikasi yang efektif berdasarkan perbedaan budaya memang erat kaitannya dengan hal yang mempengaruhi pola komunikasi seseorang dengan orang lain. Hal itu dikarenakan budaya memang mempengaruhi proses komunikasi dan juga sebaliknya. Nah, di sini kami akan membahas tentang komunikasi yang efektif berdasarkan perbedaan budaya. Yang pertama, berdasarkan perbedaan budaya atau dimensi kultural. Yang kedua, individual and collective orientation. Ketiga, jarak kekuasaan. Keempat, masculine and feminine culture. Dan yang kelima, penghindaran ketidakpastian. Oke, yuk langsung aja kita bahas materinya. Komunikasi berdasarkan perbedaan budaya atau dimensi kultural. Budaya seseorang akan tercermin dalam berkomunikasi dengan orang lain. Karena itu, komunikasi akan berlangsung damai apabila masing-masing komunikan memiliki pengertian yang mendalam tentang latar budaya masing-masing. Ada banyak hal yang dapat dipelajari, diantaranya persepsi, serta bentuk-bentuk komunikasi baik verbal maupun non-verbal. Budaya yang dimiliki seseorang sangat menentukan bagaimana cara kita berkomunikasi, artinya cara seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain. Apakah dengan orang yang sama budaya maupun dengan orang yang berbeda budaya? Karakter budaya yang sudah tertanam sejak kecil sulit untuk dihilangkan karena budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Seperti yang dinyatakan oleh Hofstede, bahwa budaya adalah program mental yang mempengaruhi cara berpikir dan perilaku manusia secara kolektif. Program mental sekelompok orang dalam suatu negara disebut dengan kebudayaan nasional. Hofstede menurunkan konsep budaya dari program mental yang dibedakan dalam 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat universal, yaitu program mental yang dimiliki oleh seluruh manusia. Yang kedua, tingkat kolektif, yaitu program mental yang dimiliki oleh beberapa, tidak seluruh manusia. Yang ketiga, tingkat individual, yaitu program mental yang unik yang dimiliki oleh hanya seorang, 2 orang, dan tidak akan memiliki program mental yang persis sama. Jadi, seperti itu sahabat, pengertian dasar dari dimensi kultural dari Hofstede. Untuk lebih memahami apa itu komunikasi yang efektif berdasarkan perbedaan budaya, kita akan lanjut lagi ke materi kedua, yaitu individualitas dan kolektivitas. Merupakan dimensi kebudayaan yang menunjukkan adanya sikap yang memandang kepentingan pribadi dan keluarga sebagai kepentingan utama ataukah kepentingan bersama di dalam suatu kelompok. Dimensi ini juga dapat terjadi di masyarakat dan organisasi. Dalam organisasi yang masyarakatnya mempunyai dimensi kolektivisme, memerlukan ketergantungan emosional yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki dimensi individualisme. Masyarakat yang mempunyai budaya dengan tingkat individualisme yang tinggi akan memberikan kebebasan personal dan otonomi kepada kepentingan individu. Sebaliknya, masyarakat yang mempunyai budaya dengan tingkat kolektivisme yang tinggi, individu yang berada dalam suatu kelompok akan mementingkan kepentingan kelompok dan akan saling memperhatikan satu individu terhadap individu lainnya. Setelah kita membahas apa itu individualis dan kolektivitas, maka untuk memperjelas komunikasi yang efektif terkadang ada saja hambatannya sahabat, seperti jarak kekuasaan. Materi ketiga, jarak kekuasaan. Singkatnya, jarak kekuasaan itu adalah sejauh mana anggota dalam organisasi serta lembaga tersebut menerima kekuasaan dan berharap penyamarataan dalam pendistribusian kekuasaan. Kesenjangan kekuasaan telah diukur dalam banyak budaya menggunakan indeks kesenjangan kekuasaan atau bisa disebut juga dengan IKK. Negara dengan IKK tertinggi adalah Filipina, Meksiko, Venezuela, India, dan Singapura. Dalam hal ini, Indonesia terletak di urutan ke-8 sangat tinggi. Sistem sosial dengan perbedaan kekuasaan juga menghasilkan perilaku kinetik yang berbeda. Misalnya India, masih ada sebagian penting keluarga yang menganggap kasta sangatlah penting, tetapi hanya pada orang-orang yang berpendidikan saja. Jarak kekuasaan dapat dibagi ke dalam 2 golongan, yaitu yang pertama high power distance, yaitu kondisi di mana kekuasaan sebagian besar. Kedua, low power distance, di mana cenderung untuk melihat persamaan di antara orang dan lebih fokus kepada status yang dicapai daripada yang disandang oleh seseorang. Materi yang keempat, masculine and feminine culture.
Poin ini adalah termasuk hambatan untuk berkomunikasi efektif, yang dimana maskulin dan feminin merupakan dimensi kebudayaan yang menunjukkan bahwa dalam tiap masyarakat terdapat peran yang berbeda-beda, tergantung perbedaan jenis para anggotanya. Pada masyarakat maskulin menganggap pria harus lebih berambisi, suka bersaing, dan berani menyatakan pendapatnya, dan cenderung berusaha mencapai keberhasilan material. Dalam masyarakat feminin, kaum pria diharapkan untuk lebih memperhatikan kualitas kehidupan dibanding keberhasilan material. Lebih jauh dijelaskan bahwa masyarakat dari sudut pandang maskulin adalah masyarakat yang lebih menggambarkan sifat kelaki-lakian, sedangkan masyarakat feminin lebih menggambarkan sifat kewanitaan. Bagi suatu organisasi yang mempunyai budaya, maskulin mempunyai sistem reward yang didasarkan pada pengakuan individu dan promosi, bonus, dan sebagainya. Sedangkan suatu organisasi yang mempunyai budaya feminim, sistem reward akan didasarkan pada sistem kerja, keamanan, dan rasa memiliki. Materi yang kelima, penghindaran ketidakpastian. Penghindaran ketidakpastian adalah ukuran perluasan yang mana anggota suatu kebudayaan berusaha menghindari ketidakpastian dan ambiguitas tentang orang lain. Beberapa kebudayaan dengan penghindaran ketidakpastian tertinggi, seperti Spanyol, Belgia, dan Yunani, mereka lebih menikmati dalam situasi di mana sedikit ambiguitas dan banyak informasi. Mereka lebih suka peraturan yang banyak dan perilaku yang bisa diperkirakan serta sedikit toleransi keberagaman. Sedangkan kebudayaan dengan penghindaran ketidakpastian terendah seperti Kanada, Amerika, dan negara lainnya. Sekian dari kelompok kami mengenai komunikasi yang efektif berdasarkan perbedaan budaya. Semoga teman-teman semua bisa lebih tahu dan mengerti tentang komunikasi yang efektif berdasarkan perbedaan budaya ini ya. Salam dari kelompok kami.